minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Jamaah. Yeay. Bu, tahu kalau saya bilang surah Al-Ikhlas, tahu Bu? Tapi banyak juga orang bilangnya kulhu ya Bu ya. Iya, kalau kulhu itu kayaknya lebih ngetop kayaknya orang-orang nih bilangnya di Indonesia. Padahal ini surahnya namanya surah Al-Ikhlas. Nah surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Banyak orang yang hafal karena surahnya pendek tapi nggak tahu manfaatnya apa. Luar biasa, ternyata surah Al-Ikhlas bisa membuka pintu rezeki. Wah bengong semua. Nah maksudnya bengong nih, paham apa paham nih ya. Ini Masya Allah buat jamaah yang di rumah nih ya. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa, temanya singkat namun padat. Temanya apa sih? Surah Al-Ikhlas, pendek namun berjuta makna. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau panggil dulu yang pertama guru kita, Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Bu. Haji udah 4 kali soalnya. Tadi nyebutnya 3 kali. 4. Haji. Oh, Iya bener saya. Ustaz izin. Rasulullah ini kan pernah bersabda bahwa kata Rasulullah kalau kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah kita itu seperti menghatamkan Al-Quran. Berarti sekali kita baca hampir seperti Al-Quran dong. Wow. Mohon izin penjelasannya. Fadal, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Makasih banyak Haji Fadli dan Haji Ustadz Sam. 2 kali kan? Ini gak tahu kan? Nggak tahu Berapa kali? Saya selamatkan. Dan semuanya yang hadir. Kul huwallahu ahad. Takdilu sulusa Quran. Kul huwallahu ahad 3 kali. Al-Quran. Seperti. 2, 3. Seperti menghatamkan Quran. Seperti karena 10. 1 kalinya itu bagikan 10 juz. Jadi kalau 3 kali. Ada enggak sejarahnya? Gini ceritanya. Dengarkan. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummul Mukminin Bunda Aisyah untuk jangan tidur sebelum hatam Quran. Waduh kata Bunda Aisyah, nggak tidur saya. Maka diberikanlah yakni surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa surah Al-Ikhlas keutamanya 3? Karena isi kandungan Al-Quran adalah tauhid, hukum, sejarah. 2, 3 tauhid. Maka kalau kita baca surah Al-Ikhlas itu isinya adalah tauhid. Jadi kalau tauhidnya dibaca 3 kali bagaikan menghatamkan Quran. Itu maknanya. Sebagian ulama berpendapat karena memang surah Al-Ikhlas itu kandungannya, faedahnya dan keistimewaannya. Kandungannya mencakup keseluruhan. Sepertiganya Quran itu. Tadi yang kita tahu katakan tauhid. Yang kedua memang berupa keistimewaan ataupun faedah yang ada di dalamnya. Karena memang diberikan keutamaan yang luar biasa. Makanya ya nonton jangan kemana-mana. Karena hari ini betul-betul kita akan membahas bagaimana keistimewaan yang ada dalam surah Al-Ikhlas yang bernilai banyak pahala, banyak kemuliaan. Bahkan Allah memberikan, sudah datang. Allah memberikan keutamaan yang luar biasa. Masya Allah. Bahkan bisa memudahkan masuk surga. Amin. Bisa melancarkan rezeki. Amin. Bisa menyelesaikan utang. Amin. Pokoknya banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran ya. Penjelasannya singkat namun padat. Nah sekarang lanjut lagi buat jamaah Islami yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut lagi ya. Kita akan melihat sebuah video tayangan tentang kebakaran yang melanda Museum Nasional. Ini dia tayangannya. Museum Nasional atau Museum Gajah yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar. Api yang membakar sebagian besar bangunan di area belakang Museum Nasional berdasarkan laporan dari jurnalis Transmedia
yaitu bahwa memang mendapatkan data dari laporan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang dikutip dari CNN Indonesia. Insiden itu dilaporkan warga pada hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Api juga terlihat berkobar ke arah depan bangunan di Jalan Medan Merdeka Barat. Lokasinya berdekatan dengan proyek MRT Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini Ustadz ya, izin nih Ustadz amatkan nih. Kadang-kadang orang tuh suka lupa ya, datang ke tempat ramai, masuk rumah itu nggak baca assalamualaikum. Apalagi membaca surah Al-Ikhlas. Nah tapi katanya nih, saya pernah dengar, apa benar katanya surah Al-Ikhlas ini bisa menghindarkan rumah kita dari yang namanya mara bahaya dan juga jin yang berkumpul. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Tepuk tangan Pak Ustadz amatkan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar surah Al-Ikhlas yang kita baca ini dapat menjauhkan kita daripada godaan jin atau dapat mengusir jin dan juga dapat menjaga kita dari segala macam mara bahaya? Dijelaskan di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikatakan bahwasanya bainama ana akudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwatin. Ketika satu saat, kata sahabat Uqbah bin Amir, aku menuntun tunggangan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di salah satu peperangan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada aku, bacalah olehmu wahai Uqbah. Lalu kemudian Nabi suruh, bacalah olehmu wahai Uqbah. Lalu kemudian Nabi katakan lagi ketiga kali, bacalah olehmu wahai Uqbah. Katakan olehmu kul. Lalu kemudian sahabat Uqbah bertanya kepada Rasulullah, ma'akulu ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi membaca pertama adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi membaca yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Maka membacalah sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani mengikuti yang dibaca oleh Rasulullah SAW sampai selesai. Lalu kemudian setelah selesai, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ma ta'awadha bimisli hunna ahad. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca daripada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kecuali dia akan terlindungi dari segala macam mara bahaya, dia juga akan terlindungi dari segala macam godaan setan dari kalangan jin dan manusia. Maka siapa yang mengamalkan ini, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, diantaranya baca surah Al-Ikhlas, lalu kemudian baca Al-Falaq dan An-Nas, maka insya Allah dia akan terlindungi dari segala macam godaan dan juga mara bahaya. Bahkan di dalam kitab, ulama menjelaskan bahwasanya min hisni hasin min syayatinil jin wa insin, di antara salah satu cara yang dianjurkan oleh ulama untuk mengusir jin yang ada pada tubuh kita atau pada diri orang lain, di antaranya yang pertama baca Fatihah 7 kali, lalu kemudian baca 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, lalu kemudian baca surah ataupun yang dikenal dengan ayatul kursi, lalu kemudian setelahnya baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu kemudian tiupkan kepada air, lalu kemudian airnya diminum, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jin itu akan keluar dari tubuh kita ataupun dari tubuh orang lain yang kita ruqyah. Ini yang diajarkan oleh ulama. Dan diantaranya yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Maka Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang besar selain mengusir jin dan juga menjaga diri dari segala macam godaan syaitan dan juga dapat menyebabkan kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan juga bencana. Tetapi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, kalau kita mau tidur, Nabi suruh yang pertama mati-matiin lampu, cek-cek api, kompor mati apa enggak, atau ada sesuatu yang berbau-bau dengan api, jangan lupa dipadamkan. Tutup jendela, tutup pintu dengan rapat. Maka ini semua termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sehingga kita terhindar daripada mara bahaya dan bencana. Masya Allah, jadi penjelasannya panjang tuh ya. Ini biar jamaah juga ngerti nih. Betul. Ya. Tapi paling enggak minimal baca surah Al-Ikhlas aja. Iya. Paling tidak itu paling pendek dan semua orang pasti hafal. Karena kadang-kadang kalau suruh baca yang panjang orang nggak hafal. Nggak hafal, betul. Makasih banyak Ya. Ustadz Ahmad Khan. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Jamaah.
Ini Masya Allah ya, kadang-kadang nih orang yang berdoa, baca Al-Quran udah hatam berapa kali Bu Al-Qurannya? Sering ya Bu ya? Lebih mungkin dari 10 kali. Tapi pernah nggak baca maknanya? Tahu nggak artinya apa? Nggak paham. Ya itu dia, kadang-kadang orang baca Arabnya aja. Sebenarnya kita pengen tahu juga yang namanya keutamaan dan kedudukan surah Al-Ikhlas ini seperti apa sih? Kalau gitu kita minta penjelasan dari guru kita, Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik guru-guru kami, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Di antara surah yang ringan, namun ternyata maknanya sangat luas dan keutamaannya sangat banyak, fadilahnya sangatlah banyak dan sangatlah luas. Surah Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, untuk melihat daripada efek daripada ayat tersebut. Kalau tadi pertanyaannya ada orang yang membaca Al-Quran hanya membaca saja tapi tidak mampu mengambil maknanya, maka yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana seseorang mentadabburi Al-Quran. Apa itu arti tadabbur? Tadabbur maknanya adalah ada efek pada dirinya ke belakang setelah membaca ayat tersebut. Apa efeknya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, dialah yang satu, dialah yang esa. Satunya Allah Subhanahu wa taala, lam yujza, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau satu angka, satu matematika bisa dibagi enggak Bu? Satu itu bisa dibagi dua enggak? Bisa, jadi setengah-setengah. Satu itu bisa dibagi 1000 enggak? Bisa. Satu itu bisa dibagi 1.000.000 enggak? Masih bisa dibagi. Tapi satunya Allah tidak bisa dibagi-bagi. Allah yang esa. Allah yang esa. Katakan bahwa dia Allah adalah yang esa. Kalau esa, Allahus samad. Dialah Allah tempat bergantung. Ada yang mengartikan juga, dialah Allah yang maha perkasa. Kenapa? Kita tidak bisa minta tolong sama yang lain. Kita hanya bisa menggantungkan diri kita, menggantungkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia satu-satunya, tidak terbagi-bagi. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang datang tawaf ke Ka'bah. Mereka tawaf ke Ka'bah tapi sambil membawa berhala-berhala yang digantung di sisi Ka'bah. Maka turunlah ayat yang mengatakan, ngapain pakai begituan? Langsung saja ke Allah. Ditanya, kenapa menggantungkan ini? Saya gantung ini kalau saya mau minta hujan sama yang ini. Kalau saya mau minta makan sama yang ini. Kalau mau minta ini sama yang ini. Minta anak sama yang ini. Allahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Hanya Allah tempat bergantung. Gak usah pakai gantungan-gantungan yang lainnya. Sampai sekarang masih ada di zaman modern orang gantung-gantung tuh. Ada yang gantung-gantung hiasan-hiasan katanya dari Turki. Ini penolak bala. Hiasan-hiasan ini gantung-gantung di gelangnya. Ini katanya daripada penarik daripada rezeki. Penarik kasih sayang orang. Subhanallah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingannya Bu. Kita mau cari tandingan kemana? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti ada efeknya setelah tahu maknanya. Apa efeknya? Efeknya kita semakin ikhlas dalam beribadah. Masya Allah. Jadi maknanya ini dalam banget ya sebenarnya surah Al-Ikhlas ini Ustadz Syam ya. Jadi makanya kita nih kalau misalnya baca surah Al-Quran ini baca juga maknanya supaya lebih menyentuh ke dalam hati kita memaknainya. Makasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini saya mau baca sosmed. Tapi sebelumnya saya mau panggil Ustadz Maulana dulu. Apa Ustadz sih? Maulana. Ribet banget. Ya Allah. Mentang-mentang sarungnya lebih bagus dari saya ya? Iya dong. Saya kan orangnya rapi. Iya kan? Sarungnya Gini bagus Ustadz, banget. ini ada pertanyaan nih. Dari sosial media dari @rini_wulansari 12. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyontek dong, saya mau baca sendiri. Kira-kira anak-anak Ustadz ikhlas nggak? Kalau misalkan kita berjodoh Ustadz. Tolong sampaikan sebelumnya ya, terima kasih ya Allah. Itu gimana jawabannya? Ayo. Gini, Nah gimana? untuk menjawab ini, sepertinya tidak bisa dijawab di sini. Kenapa? Kita akan jawab setelah yang satu. Nggak bisa begitu. Ini udah kesempatan depan mata. Gas Ustadz, gas. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Udah gas Soalnya nggak ada aja. fotonya, nggak ada Orang udah fotonya.